warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Almasinta dengan NIM 2119213. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian tawakal dan ilmu. Tawakal secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu tawakul, berasal dari kata wakala yang berarti lemah. Menurut Abu Ja'far dalam tafsir Al-Tabari, menafsirkan kalimat wallahi falyatawakkalul mu'minun, yaitu hendaklah mereka atau orang-orang mukmin menggantungkan urusan mereka hanya kepada Allah, menerima ketentuan baiknya dan ketentuan buruknya, dan yakin dengan pertolongannya. Tawakal menurut istilah adalah suatu sikap bersandar atau menyerahkan segala urusan yang telah diusahakan secara total hanya kepada Allah untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan, baik itu menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Namun, tidak bisa disangkal bila masih banyak orang yang belum memahami secara lebih dalam sikap tawakal dan menerima tersebut. Dikiranya sikap hidup ini hanya kamuflase yang menutupi kemalasan. Padahal menurut pengertian orang Jawa pada umumnya, sikap menerima atau tawakal adalah penerimaan hingga di dasar kalbu akan kenyataan atau masalah hidup. Tawakal juga berarti menerima hasil akhir dengan tulus ikhlas. Setelah ia berusaha atau bekerja maksimal serta banyak berdoa. Tawakal seharusnya siapapun pantang menyerah, selalu optimis tanpa enggan berdaya upaya. Maka apapun pekerjaan yang ada di depan mata, wajib kita kerjakan dengan hati senang, ikhlas, serta bertanggung jawab sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Dengan demikian, kita pun akan mendapatkan ketenangan murni sebagai anugerah dari Allah. Salah satu contohnya adalah tawakal dalam menuntut ilmu. Kenalkan, nama saya Muftahul Rizky, NIM 2119149. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tawakal dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu harus memiliki sifat tawakal, yakni sikap pasrah dengan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan akal dan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini telah dijelaskan dalam kitab Taklim Mutaklim bahwa pelajar harus bertawakal dalam menuntut ilmu. Jangan goncang dalam masalah rezeki dan hatinya pun jangan terbawa ke sana. Bagi orang yang mencari ilmu, perlu adanya untuk mengurangi urusan dunia dengan cara menjauhkan diri dari hal yang bersifat hawa nafsu. Perjalanan menuntut ilmu tidak mudah. Hal ini karena banyak sekali rintangan yang harus dilalui. Hal tersebut dikarenakan menuntut ilmu merupakan perbuatan yang baik. Orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan pahala sesuai dengan jerih payahnya dalam menuntut ilmu, sehingga mereka akan mendapatkan kelezatan ilmu yang lebih dari kelezatan di dunia. Serta orang yang memiliki akal tentunya tidak akan sedih dalam kehidupan di dunia. Menurutnya, kesedihan akan menimbulkan bahaya bagi akal dan hatinya. Justru orang yang berakal akan lebih cemas dengan urusan akhiratnya, dikarenakan urusan akhirat lebih penting menurutnya, sehingga mereka akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara introspeksi diri terhadap kurangnya kesungguhan dalam menuntut ilmu. Kenalkan, nama saya Andira Novianti, NIM 2119227. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang urgensi tawakal dalam menuntut ilmu. Di sini ada beberapa poin penting mengenai pentingnya tawakal dalam menuntut ilmu. Nah, yang pertama, seorang penuntut ilmu itu harus bertawakal atau berserah diri dengan meyakini bahwa aktivitas yang ia lakukan itu hanya mengharap ridho Allah. Yang kedua, di sini yang perlu ditekankan adalah niat ketika kita menuntut ilmu. Di sini
niatnya ikhlas akan membawa kita meraih ridho Allah dan akan mendapat ilmu yang bermanfaat dari ilmu yang kita cari. Lalu kita juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah ketika kita benar-benar berniat menuntut ilmu hanya mengharap pada Allah. Sedangkan ketika kita menuntut ilmu lalu niatnya sudah salah, maka kita hanya akan mendapatkan lelahnya dalam menuntut ilmu, tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari manisnya ilmu. Lalu yang ketiga, penuntut ilmu itu sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, terutama hal-hal yang mencari hal-hal yang bersifat dunia, mencari dunia gitu kan. Karena ketika kita mencari dunia, maka kembali lagi kita akan mendapatkan lelahnya saja, tidak akan mendapatkan manfaat darinya dan tidak akan mendapatkan kepuasan sedikit pun gitu kan. Sedangkan ketika kita menuntut ilmu diiringi dengan bertawakal pada Allah, maka kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut, manfaatnya, dan kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu teman-teman, di sini sangat penting gitu kan. Ketika kita ingin menuntut ilmu, yang pertama yang harus diperbaiki adalah niatnya gitu. Karena ketika niat kita benar, maka Allah akan memberikan petunjuknya. Sedangkan ketika tidak, maka kita akan mendapatkan kesia-siaan. Lalu ketika kita menuntut ilmu, harus bertawakal kepada Allah, yakin dan pasrah gitu kan. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Biarlah Allah yang akan menilai amalan kita, dan akan semoga dengan ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت